Jumpa lagi bersama Cocot Pigdal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jung Changxiu, yaitu di part ketiga. Langsung saja. Belum nikmat sudah dicabut. Dan cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Jun yang sedang meminum cairan di botol itu. Sambil ia pun bergumam, baiklah, pertama berikan tubuh ini fondasi yang bagus. Sambil ia menukarkan semua poin kontribusinya untuk beberapa botol di sana. Lalu sistem pun berkata, ding, host menerobos ke tingkat 10. Tahap pembukaan aku puntur. Sambil terlihat aura membara dari tubuh Jun itu. Dan Jun pun berkata, aku merasakan kekuatan sangat enak. Sambil ia pun mencoba memukul tembok di sana hingga hancur. Dan tembok itu pun berlubang dengan sangat besar. Lalu tiba-tiba Li di sana pun berkata, Tuan, lubang yang kau pukul akan menghabiskan biaya 200 tel untuk perbaikan. Sambil terlihat mereka semua pun terbengong karena dinding yang mereka perbaharui dirusak oleh Jun. Tapi dengan cepat Jun pun memberikan beberapa tile di sana sambil berkata, akan ku berikan semua uang padamu. Aku akan berkultivasi tertutup dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan Li pun menjawab, ya dalam 3 hari renovasi akan selesai sebelum para murid tiba. Sambil terlihat bata di atasnya itu yang belum jatuh. Lalu 3 hari kemudian kita diperlihatkan suasana di siang itu dan sebuah pintu yang terbuka. Ternyata itu adalah Jun yang membuka pintu jendela dan di sana ia pun melihat ke arah sesuatu sambil berkata, dengan bantuan mantra meditasi yang tetua sekte Gunung Chansan konsultasikan padaku dan akar spiritual medium, aku bisa melewatinya. Dan ia pun bergumam, efisiensi penyerapan energi spiritual sungguh meningkat pesat. Tapi aku masih butuh berlatih beberapa bulan untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Tapi tiba-tiba ia pun syok terkejut karena melihat di depannya sebuah bangunan megah. Di sana ia pun berkata, ini bahkan ada kolam air dan pavilion. Dan juga ada kebun batu bangunan loteng. Apa ini sekteku? Sambil ia pun mondar-mandir di sana memandangi sektenya yang sangat megah itu. Lalu dari belakangnya Li pun berkata, Tuan, apa Anda puas dengan renovasi sekte? Dan Jun pun berkata, sangat puas. Aku pikir aku tidak sengaja masuk ke dalam istana. Dan Li di sana pun tersenyum berkata, biar ku tunjukkan padamu lapangan latihan di depan halaman. Sambil Jung di sana pun terlihat bahagia. Li dari belakang pun berkata, dan juga aku ingin melaporkan rincian biaya renovasi. Sambil Li pun memperlihatkan buku besar yang tebal di sana dan beberapa uang tile. Lalu Jun pun menerima buku itu dan ia pun bersedih sambil berkata, Xin Yang, hanya ini yang tersisa dari semua uang yang aku hasilkan beberapa hari lalu. Li pun menjawab, perubahan kecil seharga beberapa ribu tel tidak semahal yang dipikirkan dan para murid juga akan memperbaiki halaman dalam, jadi itu mungkin akan menghabiskan 4000 tel lagi. Sambil Jun pun terbengong mendengar dan memandangi wajah dari Li itu. Lalu ia pun bergumam, beberapa ribu perubahan kecil. Sekarang aku bokek tanpa uang maupun poin nilai kontribusi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan depan pintu dari sekte itu. Seseorang berkata, wow, sekte kita terlihat sangat hebat. Ternyata itu adalah beberapa murid yang memasuki sekte. Sambil terlihat Jun di sana yang berdiri dan ia pun bergumam, bagaimana mungkin tidak hebat setelah menghabiskan beberapa ribu tel. Sekarang aku kere. Dan ia pun berkata, kenapa hanya sedikit? Di mana murid yang lainnya? Lalu salah seorang murid di sana pun menjawab, Tuan, mereka tinggal di wilayah terpencil. Mereka akan sedikit terlambat. Tapi tiba-tiba terlihat seseorang yang gemetar lusuh tanpa alas kaki di sana dan ia pun berkata, tolong Tuan. Sambil ia pun menghampiri sekte dari Iron Bone itu. Sambil terlihat mereka semua yang terkejut menatap ke arah orang yang datang itu. Lalu tiba-tiba orang itu pun tersandung dan dengan cepat Jun pun bersama Li menghampirinya. Sambil ia pun berkata, hei, ada apa? Lalu Li di sana pun melirik sambil bergumam, bukannya dia hanya tahap kelima, bagaimana dia bisa lebih cepat dariku? Sambil ia pun terkejut akan kecepatan dari Jun itu. Lalu bocil itu pun berkata, Tuan, kita datang ke sini berkelompok 30 orang, tapi kita diserang dan ditangkap oleh para bandit. Ternyata itu adalah calon murid dari Jun dan di sana Jun pun berkata, begitu, masuklah dan beristirahatlah. Sambil ia pun memegang surat itu dan Jun pun berkata, beraninya mereka merampok murid-muridku.
dan surat itu pun bertuliskan, siapkan uang dan datang ke Gunung Hitam untuk menebus Sandra, jika tidak mereka akan mati. Sambil Jun pun merobek-robek surat itu dan ia pun emosi berkata, begitu ya, jadi mereka sudah bosan hidup. Sambil terlihat Jun yang keluar berjalan dengan aura kegelapan kemarahan. Di sana Lee pun berkata, Tuan, setidaknya ada 200 bandit di Gunung Hitam. Pemimpinnya juga merupakan material art apprentice. Sambil Jun pun masih tetap berjalan di sana. Lalu Lee pun cemas berkata, jika kau pergi sendiri, biarkan aku menemanimu, Tuan. Lalu Jun pun menjawab, kalian semua tinggal di sekte dan urus pekerjaan sekte. Ini perintah. Sekarang karena mereka berani mengganggu orang-orang sekte Ironborn-ku, mereka tidak berhak untuk hidup di dunia ini lagi. Sambil ia pun menuju ke arah Gunung Hitam. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Gunung Hitam di sana. Dan terdapat 2 orang yang sedang menjaga yang berada di tangga sana. Dan orang itu pun berkata, hei, lihat sebelah sana. Ada orang yang berani mendaki Gunung Hitam. Dia terlihat lemah, mungkin hanya turis gunung biasa. Sambil terlihat Jun yang menaiki anak tangga itu. Lalu orang itu pun berkata lagi, nak, serahkan semua yang bernilai di tanganmu, atau kau butuh aku untuk mengeceknya? Jika kau membiarkanku untuk mengeceknya, kau akan berakhir dengan beberapa bagian. Jika kau serahkan sendiri, kau masih akan berakhir dengan utuh. Tapi Jun di sana dengan aura kemarahan dan ia pun berkata, apa bosmu ada di benteng? Dan orang itu pun menjawab, bos, omong kosong apa yang kau katakan? Tapi tiba-tiba orang yang ngoceh itu pun kepalanya dipenggal Jun dengan sangat cepat. Di sana Jun pun berkata, akan kutanya lagi. Sambil terlihat temannya di sana yang gemetar dan ia pun melirik sambil berkata, dia ada di benteng. Sambil Jun di sana pun menoleh dan ia pun berkata, beritahu dia pemimpin sekte Ironborn datang untuk menebus Sandra. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan benteng dari para bandit itu dan Jun di sana pun berjalan dengan santai melewati mereka semua. Lalu orang di sana pun berkata, bos bilang karena kau pemimpin sekte, dia akan bertemu denganmu. Mengikuti aturan dunia, dia tidak akan memerintahkan kita untuk memotongmu. Sambil Jun berdiri di depan benteng itu, dikerumuni banyak bandit di sana. Lalu Jun di sana pun bergumam, benteng dikelilingi oleh pegunungan di ketiga sisi dan pintu masuk satu-satunya dijaga dengan ketat. Tidak heran pemerintah dan para sekte telah berulang kali melakukan penyergapan dan berakhir dengan kerugian. Sambil terlihat pintu benteng itu yang dibuka dan di sana Jun pun memasuki benteng itu dan ia pun terkejut melihat ke arah murid-muridnya yang disiksa di sana. Lalu seseorang di sana pun membawa darah dari murid itu dan terlihat sesosok pemimpin mereka yang duduk di atas singgasana. Di sana Jun pun hanya berdiri terdiam sambil ia pun melirik ke arah mereka dan ia pun bergumam, ke-8 orang itu sepertinya para elit dari sekte Black Wine. Mereka setidaknya tingkat 10 tahap pembukaan akupuntur ataupun lebih. Dan dia benar-benar seorang material art apprentice. Sambil Jun melihat ke arah pemimpin itu, lalu pemimpin itu pun berkata, kita menghormati kedatanganmu, itu membawa kemuliaan pada sekte Black Wine-ku. Sambil terlihat Jun di sana yang bergumam, seseorang material art apprentice sebanding dengan 10 orang pada tingkat 12 tahap pembukaan akupuntur. Sialan, aku tidak seharusnya datang ke sini sendirian. Lalu ia pun berkata, aku tidak ingin membuang waktuku, aku sudah datang ke sekte Black Wine sekarang hanya untuk membawa kembali murid-muridku. Lalu pemimpin itu pun berkata, aku Zhao Xianba juga tidak suka buang-buang waktu, 100 tile per kepala. Aku punya lebih dari 30 orang, tinggal bulatkan saja, total 3000 tile. Sambil terlihat Jun di sana yang hanya terdiam. Lalu seseorang di sana pun berkata, nak, kau sangat beruntung, itu seharusnya 200 tile per orang tanpa dinego. Tapi Jun di sana pun malah menawar sambil berkata, bagaimana kalau 1 tile? Kau biarkan semua orang pergi dan minta maaf, hanya ambil 1 tile untuk biaya akomodasi. Sambil terlihat kain merah di sana dan pemimpin itu pun berkata, Tuan Jun, apa kau bercanda? Sambil ia pun menjentikan jarinya itu dan beberapa orang di sana pun muncul dari kegelapan. Ternyata ia pun membawa salah satu tawanan murid dari Jun itu dan di sana murid itu pun berkata, Tuhan, tolong aku. Sambil terlihat Jun di sana yang terkejut melihat ke arahnya. Lalu kita diperlihatkan murid Jun itu yang dilempar di depan pemimpin sekte Black Wine dan di sana
terlihat tangan dari pemimpin itu yang akan memegang sesuatu sambil ia pun berkata, "Tuan Jun, aku akan bunuh salah satu muridmu hari ini." Sambil ia pun memegang kepala dari murid Jun itu, dan di sana pemimpin itu pun berkata, "Artinya ini akan berkurang satu kepala. Dengan begitu kau akan membayar lebih sedikit." Sambil murid Jun itu yang menangis ketakutan, dan ia pun berkata, "Jangan bunuh aku tidak ingin mati. Aku bersedia bergabung dengan sekte Black Wine. Aku bersedia menjadi budakmu." Sambil terlihat para bandit itu yang tertawa berkata, "Haha, anak ini sungguh mengerikan. Lihat selangkangannya basah, dia pasti ketakutan sampai ngompol." Sambil Jun di sana yang emosi, dan ia pun bergumam, "Dia tidak punya martabat. Jenis murid macam apa yang aku rekrut?" Tapi tiba-tiba pemimpin itu pun memotong kepala bocil itu sambil berkata, "Tuan Jun, pecundang seperti ini, aku yakin kau tidak akan keberatan untuk berurusan dengannya." Sambil terlihat Jun di sana yang makin emosi, lalu sistem pun berkata, "Ding ding, anggota sekte 99 dari 100." Sambil terlihat Jun di sana yang berkata, "Baiklah." Dan seseorang pun berkata juga, "Hehe, bajingan ini sungguh marah sekarang. Hahaha, bos membantumu membereskan murid pecundang, kau seharusnya berterima kasih kan?" Sambil terlihat sebuah bayangan pedang yang dikeluarkan oleh Jun di sana, dan tiba-tiba orang itu pun memuncratkan darah di depannya. Ternyata Jun pun dari belakang menusuk punggung hingga menembus dada orang itu. Lalu Jun pun berkata, "Ah, antekmu banyak bacot. Dia juga tidak punya etika. Aku yakin kau tidak akan keberatan untukku mengajarinya pelajaran kan?" Sambil ia pun mencabut pedangnya hingga orang itu pun terjatuh, membuat bandit besar di sana pun marah berkata, "Kau membunuh sobatku, kau harus membayarnya dengan nyawamu." Sambil terlihat Jun di sana yang ancang-ancang karena bandit besar itu pun akan menyerangnya. Tapi tiba-tiba pemimpin bandit itu pun berkata, "Berhenti." Sambil terlihat Jun yang melirik, dan ia pun bergumam, "Sungguh aura yang kuat." Dan pemimpin itu pun berkata lagi, "Gaya berpedangmu sungguh luar biasa, dan aku tidak ingin membuat tumpukan mayat. Ke-31 muridmu berada di tanganku, 100 tile, dan kau bisa membawa mereka pergi." Dan Jun di sana pun menatapnya sambil bergumam. Tidak heran dia masih menahan diri, dia sesungguhnya masih ingin uang. Dan ia pun berkata, 1 tile tanpa nego. Sambil terlihat pemimpin bandit itu yang makin emosi, dan ia pun berkata, "Kau bajingan." Tapi tiba-tiba bandit besar itu pun memamerkan ototnya, dan ia pun berkata, "Bos, biarkan aku membunuhnya dan cari uang dari mayatnya." Sambil Jun di sana pun hanya terbengong. Lalu beberapa bandit di sana pun berkata, "Tuan, jangan beri ampun dia, hajar." Sambil bandit besar itu pun masih memamerkan ototnya, Jun pun bergumam menilai dari ototnya, dia jenis musuh yang tipe kekuatan, ini mudah untuk melawannya. Sambil terdengar seseorang di sana yang bersorak berkata, "Bunuh orang ini dan balaskan dendam pemimpin ke-9 dari kematian sobat kita. Patahkan lengan dan kakinya dan gantung dia di tiang benteng untuk beberapa bulan." Sambil terlihat pemimpin itu yang menatap ke arah Jun, dan ia pun berkata, "Anak ini sangat cepat, berhati-hatilah." Lalu bandit besar di sana pun berkata, "Dia tidak akan secepat aku." Sambil terlihat kakinya di sana yang membuat lantai pijakannya pun retak, dan di sana kobaran aura membara pun keluar dari tubuhnya. Dan seseorang pun berkata, "Lihat gayanya, dia akan menggunakan teknik ultimate, yaitu transformasi bayangan 7 langkah." Sampai terlihat ia yang bergerak dengan cepat di sana hingga membuat Jun terkejut dan bergumam, "Sial, aku salah, dia tipe kecepatan." Dan ternyata bandit besar itu pun sudah berada di belakang Jun dengan cepat. Lalu Jun pun bergumam, "Aku tidak bisa melihat si budak ini." Sambil terlihat begitu cepat gerakan dari bandit itu, dan kita diperlihatkan gerakannya yang sangat cepat itu pun mengitari Jun di sana. Lalu ia pun berkata, "Hahaha, terlalu lambat." Sambil ia pun mengejek Jun dengan berputar cepat mengelilingi Jun, dan ia pun berkata, akan kutunjukkan padamu apa itu kecepatan." Sambil pemimpin itu pun memandanginya, dan ia pun berkata, transformasi bayangan 7 langkahnya sudah banyak meningkat 6 bulan terakhir ini. Dan orang di sampingnya pun berkata, dengan kecepatannya yang sekarang akan sangat sulit bahkan untukku menangkapnya. Dan orang yang berambut putih itu pun berkata, tidak peduli seberapa cepat pedang anak itu tidak mungkin lebih cepat daripadanya.
Tapi Jun di sana pun menghela napas sambil berkata, kalian berbicara banyak omong kosong, sambil ia menatap tajam dan mengangkat pedangnya itu. Dan orang berambut putih pun berkata, haha, dia terlalu cepat. Jika tusukan acak bekerja, hahaha, kau tidak akan bisa mengenainya. Dan tiba-tiba orang itu pun terkejut. Ternyata pedang Jun mengenai leher dari bandit besar itu hingga kepalanya pun copot di sana. Lalu Jun pun berkata, kecepatanmu terlalu cepat dan kau bahkan tidak bisa mengendalikannya. Bodoh, apa kau tidak tahu caranya berbelok? Kau hanya berlari pada pedangku. Sambil terlihat mereka yang emosi akan menyerang Jun sambil berkata, tidak, sial, ia membunuh teman kita lagi. Sambil mereka pun bersamaan menyerang ke arah Jun. Dan Jun pun berkata, apa? Sejak kau tidak bisa mengalahkanku, jadi kalian main keroyokan. Sambil dengan cepat mereka pun langsung menghantam ke arah Jun dengan bertubi-tubi. Dan ternyata Jun pun dapat menghindarinya dengan sangat cepat. Lalu ia pun berkata, kalian memaksaku menggunakan kartu andalanku. Sambil ia pun mengeluarkan sesuatu di tangannya dan ia pun berkata, pedang bencana. Sambil ia pun mengarahkan pedang itu ke arah mereka. Dan ternyata pedang itu pun sangat pendek. Dan ia pun bergumam, apa-apaan ini, kenapa sangat pendek? Ketika itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, itu setidaknya sepanjang kaki kan? Sambil mereka semua pun menertawainya dan mereka pun berkata, haha, pengorek gigi, itu kartu andalanmu. Aku bahkan tidak yakin kartu andalanmu itu bisa memotong apel atau tidak. Hahaha. Lalu terlihat pemimpinnya di sana yang berkata, haha, tangkap dia cepat dan cari hal yang berharga di tubuhnya. Sambil dengan cepat mereka semua pun menyerang lagi ke arah Jun. Dan di sana Jun pun bergumam, 4 dari mereka berada pada tingkat 12 tahap pembukaan akupuntur. Aku tidak punya pilihan, akan ku coba yang terbaik. Lalu sistem di sana pun berkata, host menggunakan mantra segel pembuka 1 kali. Sambil dilihat pedangnya di sana yang berkobar membara. Lalu sistem pun berkata lagi, segel pedang bencana terbuka. Dan Jun pun berkata, lepaskan. Sambil terlihat kobaran membara dari pedang dan tubuh Jun itu. Dan mereka semua pun terkejut berkata, dari mana datangnya cahaya yang kuat ini? Sambil terlihat pemimpin itu yang silau dan ia pun berkata, jangan bilang pisau kecil jelek itu sebenarnya senjata tingkat tinggi. Sambil ia pun membuka matanya dan ternyata pedangnya pun berada di hadapan pemimpin itu. Dan pemimpin pun berkata, apa-apaan ini? Sambil ia pun terkejut di sana. Dan ternyata pedang bencana Jun itu pun dapat memanjang hingga mereka semua pun terbengong berkata, pedangnya sepanjang 40 meter. Sambil kita diperlihatkan pemimpin itu yang ketakutan bergumam, yang menakutkan bukan pedang panjangnya tapi tekanan yang menindas. Semakin banyak tekanan sampai aku tidak bisa bernapas. Sambil ia pun gemetar di sana. Dan di sisi Jun, ia pun masih mengacungkan pedangnya ke arah pemimpin itu. Lalu ia pun berkata, apa ini kekuatan pedang bencana? Tapi tiba-tiba ia pun bergumam, tapi 40 meter itu terlalu panjang kan? Sambil pemimpin itu pun tangannya gemetar dan ia pun berkata, Tuan Jun, tolong tarik kembali pedangmu. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Dan ia pun bergumam, aku tidak bisa bergerak di bawah semua tekanan ini. Tapi Jun di sana pun berkata, ketika aku membuka segel pedang 40 meter, itu sangat susah untuk menyegelnya kembali. Jadi selamat jalan. Sambil ia pun mengayunkan pedangnya hingga tebasan itu pun membuat tembok di belakang pemimpin sekte itu pun terbelah menjadi 2. Dan seketika orang-orang di sana pun terpotong menjadi 2 bagian. Dan pemimpin sekte itu pun berkata, dia membunuh kedua orangku seketika. Sambil ia gemetar ketakutan di sana. Dan Jun pun berkata, aku melepaskan tekanan padamu, jadi kau bisa menghindarinya karena aku masih ada hal yang ingin kutanyakan. Dan tadi itu bukan hanya kedua orangmu yang terbunuh. Sambil terlihat pemimpin itu yang makin terkejut. Lalu Jun pun berkata, tapi juga lebih dari 1000 orang kasar. Sambil kita diperlihatkan beberapa mayat tergeletak di sana. Dan dinding itu yang terbelah menjadi 2. Dan pohon-pohon yang di luar pun dapat tertebas juga hanya dengan satu gerakan. Di sana Jun pun berkata, hari ini aku datang membantu orang dari kota Xinyang untuk membersihkan tempat ini untuk mereka yang telah terbunuh karena ulahmu.
Sambil terlihat sisa dari anggota Blackwing itu yang terkejut dan mereka pun ketakutan berkata, Tuan, mohon ampun, biarkan kami pergi. Lalu Jun pun berkata, membiarkan kalian pergi? Hahaha, apakah tulang-tulang itu akan setuju? Sambil ia pun membayangkan mereka yang membunuh dengan ganas, dan Jun pun berkata, apakah jiwa tidak bersalah itu akan setuju? Hari ini biarkan aku menjadi Shinigamimu. Sambil ia pun menebas mereka dengan sangat cepat hingga terpotong menjadi 2 bagian. Lalu Jun pun berkata, sekarang tinggal kita berdua yang tersisa, maka aku akan membiarkanmu lari 39 meter. Tapi tiba-tiba pemimpin sekte Blackwing di sana pun langsung bersujud dan ia pun berkata, Tuan Jun, mohon ampuni aku akan mengembalikan kembali para muridmu. Sambil terlihat pedang Jun itu yang berada di atas kepala pemimpin sekte Blackwing, di sana Jun pun berkata, aku penasaran kenapa kau tiba-tiba mengincar sekte Ironborn. Di sana orang itu pun ketakutan berkata, aku mendengar mengenai pertemuan perekrutan beberapa waktu lalu. Sambil terlihat Jun di sana terkejut berkata, apa? Aku berharap mendengar kejujuran darimu. Sambil ia pun mengangkat pedangnya itu dan akan menebas pemimpin sekte. Di sana pemimpin itu pun berkata, sekte Springwater, Tuan. Sekte Springwater membayar kami. Aku diperintahkan untuk menculik para muridmu dan mengambil nyawamu. Tapi Jun di sana pun menebaskan pedangnya itu sambil berkata, selamat jalan. Dan kita diperlihatkan benturan dari pedang itu yang membelah dinding kayu itu dengan dahsyat. Dan di sana sistem pun berkata, melenyapkan 226 bandit. Selamat telah menyelesaikan misi tersembunyi, melenyapkan kejahatan untuk orang. Anda telah mendapatkan 50 poin nilai kontribusi. Sambil terlihat pedang Jun di sana yang berubah menjadi kecil lagi, dan sistem pun berkata, peringatan, setelah menggunakan pedang bencana, kau akan dipaksa membebankan kelelahan selama 30 menit. Selama waktu itu, kau tidak akan punya kemampuan, kekuatan, dan perlindungan, dan bahkan bocah 3 tahun bisa membunuhmu kapan saja. Sambil terlihat Jun di sana yang kelelahan, dan ia pun bergumam, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Untungnya aku telah membunuh semua sampah ini. Sambil ia terjatuh di sana, dan ia pun bergumam, dan kalian semua bisa beristirahat dengan tenang. Sambil terlihat tumpukan beberapa tulang belulang manusia di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah tangan yang memainkan jempolnya. Ternyata itu adalah Li Xianyang, dan ia pun berkata, apa yang harus kita lakukan jika sesuatu terjadi pada pemimpin sekte? Sambil ia pun cemas akan keadaan Jun itu. Lalu dari belakang Xian di sana pun berkata, sangat mudah, aku akan menjadi pemimpin sekte dan kau akan menjadi murid pertama. Sambil terlihat wajah Li di sana yang terbengong mendengar kata-kata dari Xian itu. Lalu Xian pun berkata lagi pula orang itu punya banyak kartu andalan mungkin. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah depan. Ternyata itu adalah Jun yang berjalan menuju ke arah sekte Ironborn. Dan di sana Li pun berkata, Tuan, kau akhirnya kembali. Itu terlalu berbahaya, pergi sendirian kan? Kita lebih baik melaporkannya kepada pihak berwajib. Tapi Jun di sana pun melewatinya sambil berkata, Xinjiang, lebih dari 30 orang sekarang berada di kaki gunung, suruh orang untuk menjemputnya. Sambil terlihat Li di sana yang terkejut. Lalu Jun pun berkata lagi, ngomong-ngomong, bukannya kau ingin merenovasi halaman sebelumnya? Ambil ini. Sambil ia pun melemparkan 2 batang emas kepada Li itu. Dan di sana Li pun terkejut berkata, batang emas? Tuan, sekte Blackwing. Dan Jun di sana pun tersenyum berkata, sekte Blackwing, mereka telah hancur. Sambil kita diperlihatkan di sisi gunung hitam, di sana tempat sekte Blackwing pun dihancurkan oleh Jun dengan berkeping-keping. Lalu terdapat seseorang di sana berkata, Yang Mulia, menilai dari luka para bandit ini, mereka telah terbunuh oleh senjata yang sama. Dan menilai dari lokasi luka pada tubuh mereka, mereka seperti terbunuh oleh orang yang sama. Sambil terlihat orang yang di depannya pun tersenyum berkata, orang yang sama, sepertinya kita punya orang kuat di kota Xinjiang. Lalu kita diperlihatkan di tempat lainnya terdapat kepulan asap. Ternyata itu adalah Jun yang menyembah di depan papan kayu, dan ia pun berkata, aku bergantung padamu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya.
Ternyata itu adalah papan yang bertuliskan sistem. Di sana Jun pun bergumam, sekarang para murid dan sekte telah siap. Aku butuh dasar teknik kultivasi, tapi itu masih belum tersedia di toko. Sambil ia pun memandangi notifikasi sistemnya itu. Lalu Jun pun bergumam lagi, aku harus merefreshnya dengan 10 poin nilai kontribusi. Sambil terlihat notif yang bertuliskan refresh 10 poin nilai kontribusi. Sambil Jun di sana pun membayangkan bermain HP, dan di sana ia pun bergumam, tapi hasilnya acak. Kau mungkin berakhir dengan nihil. Aku selalu punya keberuntungan yang buruk. Mungkin aku akan punya kesempatan yang besar jika aku melakukan 10 kali. Ayo ambil resiko. Sambil ia menekan tombol itu, dan sistem pun berkata nilai kontribusi sekte 40 dari 100. Sambil terlihat Jun di sana yang memandangi notif itu. Lalu tiba-tiba ia pun terkejut bergumam, apa ini? Sambil terlihat notif yang bertuliskan dasar teknik kultivasi tingkat dewa. Sistem pun berkata, selamat, kesempatan menerima teknik kultivasi tingkat dewa di toko utama kurang dari 1%. Sambil Jun di sana yang terharu, dan ia pun berkata, aku akhirnya dapat keberuntungan. Xian Yang, datanglah ke aula untuk pertemuan. Sambil ia berteriak keras di sana. Lalu Li Xian Yang di sana pun berkata, Anda terlihat senang sekarang, Master. Sambil mereka berdua menghadap di depan Jun, dan di sana Jun pun tersenyum berkata, aku telah memutuskan hal yang paling penting untuk sekte kita. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun makin terbengong dan berkata, apa? Seragam? Dan Jun pun menjawab, aku telah selesai mendesainnya, dan kau Xin Yang temukan toko penjahit di kota untuk membuatnya. Lalu Li Xin Yang di sana pun berkata, tapi Tuan, bukannya prioritas utama adalah untuk mengajarkan para murid baru teknik kultivasi? Tapi kenapa kerahnya terlalu besar? Dan Jun pun berkata, diam, kau itu bukan bosnya, pendapatmu tidak diizinkan. Dan untuk teknik kultivasi kita punya yang istimewa. Sambil ia pun mengeluarkan sebuah buku dari dalam bajunya itu, dan di sana kita diperlihatkan buku itu yang bertuliskan Kitab Yin Jing. By the way, Kitab Yin Jing ini salah satu dari kitab yang ditulis oleh Bodhidharma selama dia bersenandung lagu. Efek meningkatkan fisik dan membersihkan meridian. Keuntungan ramah dengan peseni bela diri pada tahap pembukaan akupuntur. Ketika itu selesai, itu akan memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan tingkat keberhasilan naik tingkat sebanyak 50%. Kekurangan hanya untuk peseni bela diri pada tahap pembukaan akupuntur. Harga 10 poin nilai kontribusi. Tingkat kultivasi tingkat dewa. By the way, para murid sekte Ironborn akankah menjadi kuat hanya dengan menggunakan buku ini ya, Mo? Dan bersambung, Mo.